Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Saya akan mengajak kalian berpetualang ke Samudra Atlantik. Lautan ini membentang dari Arktik hingga Antartika, penuh sejarah dan fenomena alam. Tempat lahir sejarah, panggung fenomena dramatis, dan dunia penuh kehidupan misterius. Samudra Atlantik membentuk peradaban, menantang penjelajah, dan memengaruhi dunia kita. Arusnya memandu pelayaran, badainya menguji nyali, dan kedalamannya menyembunyikan rahasia. Dari pegunungan bawah laut hingga organisme mikroskopis, Atlantik selalu berubah. Tempat dengan keindahan menakjubkan dan kekuatan alam yang tak kenal ampun. Kita akan mempelajari fakta menarik tentang samudra ini, mengungkap bagian-bagian uniknya, mengagumi pulau terbesar di dunia, menjelajahi terumbu karang yang semarak, menceritakan pelayaran perintis, dan merenungkan peristiwa sejarah di perairannya. Bersiaplah melihat Atlantik sebagai entitas hidup penuh kisah. Samudra Atlantik terbagi menjadi dua wilayah yang berbeda, Atlantik Utara dan Atlantik Selatan. Pembagian ini ditandai oleh khatulistiwa dan didefinisikan lebih lanjut oleh interaksi kompleks arus laut dan kondisi atmosfer. Setiap belahan samudra besar ini memiliki karakteristik uniknya sendiri dan pengaruh yang mendalam pada daratan yang berbatasan dengannya, dan kehidupan yang tumbuh subur di perairannya. Atlantik Utara membentang dari khatulistiwa ke utara hingga perbatasan es Samudra Arktik. Ini mencakup area yang luas, sekitar 41,5 juta kilometer persegi. Ini adalah samudra arus teluk, yang mengangkut air tropis yang hangat menuju garis lintang yang lebih tinggi, memoderasi iklim Eropa Barat dan Amerika Utara bagian timur. Arus yang mendominasi Atlantik Utara melegenda, termasuk arus Atlantik Utara dan arus Labrador. Arus ini menciptakan sistem sirkulasi kompleks yang mendukung perikanan yang kaya dan memainkan peran penting dalam sistem iklim global. Di selatan khatulistiwa terletak Samudra Atlantik Selatan, meliputi area seluas sekitar 32,9 juta kilometer persegi. Atlantik Selatan dibentuk oleh sistem arus dan pengaruh atmosfer yang berbeda, meskipun sama kuatnya. Arus dominan di sini adalah pusaran Atlantik Selatan, yang meliputi arus Brasil dan arus Benguela. Arus Benguela terkenal dengan upwelling yang kaya nutrisi, mendukung ekosistem laut yang sangat produktif. Memahami pembagian mendasar ini adalah kunci untuk menghargai kompleksitas Atlantik dan perannya sebagai pengatur iklim global. Terletak di Atlantik Utara dan Samudra Arktik adalah Greenland, pulau terbesar di dunia, meliputi sekitar 2,16 juta kilometer persegi. Sekitar 80% Greenland ditutupi oleh lapisan es kolosal. Reservoir air tawar beku ini memainkan peran penting dalam permukaan laut global. Garis pantai Greenland adalah permadani dramatis fjord, pegunungan dan gletser. Greenland mendukung berbagai tumbuhan dan hewan yang kuat, termasuk rubah Arktik, beruang kutub, muskoksen, dan berbagai spesies burung yang bermigrasi. Greenland juga merupakan rumah bagi taman nasional terbesar di dunia. Kawasan lindung ini merupakan tempat perlindungan bagi satwa liar Arktik. Es, satwa liar dan hutan belantara Greenland yang dilindungi merupakan komponen integral dari sistem Atlantik. Di bawah perairan biru kehijauan yang hangat di Atlantik Barat terdapat sistem terumbu penghalang Mesoamerika, juga dikenal sebagai terumbu karang maya besar. Ini adalah sistem terumbu penghalang terbesar kedua di dunia. Sistem terumbu karang yang luar biasa ini membentang hampir 1.000 km, menghubungkan berbagai habitat laut. Terumbu Mesoamerika adalah rumah bagi lebih dari 65 spesies karang batu, lebih dari 500 spesies ikan, dan banyak spesies penyu, manatee, lumba-lumba, dan hiu paus. Struktur karang yang rumit menyediakan tempat berlindung, tempat berkembang biak, dan makanan bagi beragam makhluk ini. Bagi masyarakat pesisir Meksiko, Belize, Guatemala, dan Honduras, terumbu Mesoamerika merupakan sumber mata pencaharian yang penting. Ini mendukung industri perikanan yang berkembang dan merupakan daya tarik utama pariwisata. Terumbu karang bertindak sebagai pemecah gelombang alami, melindungi garis pantai dari gelombang dan badai. Sebagian besar sistem terumbu Mesoamerika ditetapkan sebagai kawasan lindung, termasuk cagar laut, taman nasional, dan suaka marga satwa. Upaya konservasi melibatkan penelitian ilmiah, keterlibatan masyarakat, praktik pengelolaan berkelanjutan, dan kerjasama internasional.
Sistem terumbu penghalang Mesoamerika merupakan contoh nyata dari kapasitas Atlantik untuk mendorong keanekaragaman hayati yang luar biasa. Ini adalah pengingat bahwa di bawah permukaan laut terdapat dunia keindahan yang rumit dan kepentingan ekologis yang mendalam. Hamparan luas Samudra Atlantik telah lama menjadi penghalang yang tangguh bagi ambisi manusia. Namun, semangat manusia yang tak kenal lelah akhirnya berusaha menaklukkan hutan belantara air ini. Transisi dari layar ke uap pada abad ke-19 merevolusi perjalanan maritim. Di antara garda depan era baru ini adalah Cunard Line, sebuah perusahaan pelayaran Inggris yang didirikan pada tahun 1840 oleh Samuel Cunard. Cunard Line dengan cepat membangun reputasi untuk keselamatan dan kecepatan, menetapkan standar baru untuk perjalanan laut. Kapal uap awal, meskipun merupakan kemajuan yang signifikan, masih menghadapi bahaya Atlantik. Kapal seperti RMS Britannia milik Cunard menunjukkan kelayakan penyeberangan laut bertenaga uap. Cunard Line dan para pesaingnya terus-menerus mendorong batas-batas arsitektur dan teknik lautan. Sama seperti kapal uap telah menaklukkan permukaan Atlantik, perbatasan baru memanggil dari atas udara. Awal abad ke-20 menyaksikan fajar penerbangan, dan Atlantik menghadirkan tantangan utama bagi para penerbang perintis. Penerbangan transatlantik pertama yang berhasil oleh pesawat terbang dicapai oleh pesawat terbang Curtiss NC-4 milik Angkatan Laut Amerika Serikat pada Mei 1919. Dipimpin oleh Letnan Komandan Albert Cushing Reed, NC-4 mendarat dengan penuh kemenangan di Lisbon pada tanggal 27 Mei 1919. Penyeberangan perintis ini secara fundamental mengubah hubungan manusia dengan Samudra Atlantik. Atlantik Utara menyimpan di kedalamannya pengingat yang mengharukan akan ambisi dan kerentanan manusia. Mungkin tidak ada peristiwa yang menggarisbawahi hal ini secara lebih tragis daripada tenggelamnya RMS Titanic. Pada malam 14 April 1912, Titanic sedang berlayar melalui hamparan Atlantik Utara yang tenang dan berbintang. Dia adalah kapal terbesar yang mengapung pada saat itu, membawa lebih dari 2.200 jiwa. Tragisnya, peringatan tentang gunung es di jalur kapal tidak menyebabkan pengurangan kecepatan yang cukup atau perubahan haluan. Sesaat sebelum tengah malam, pengintai melihat gunung es tepat di depan. Meskipun melakukan manuver mengelak, Titanic menabrak bagian bawah gunung es, merobek serangkaian lubang di sepanjang lambung kanannya. Kesadaran bahwa Titanic yang tak dapat tenggelam memang tenggelam menyebar perlahan, lalu dengan kecepatan yang mengerikan. Kapal itu hanya membawa skoci untuk sekitar setengah dari orang-orang di kapal. Evakuasi itu kacau, dengan banyak skoci diluncurkan sebagian kosong. Pada pukul 2.20 pagi, tanggal 15 April 1912, RMS Titanic pecah dan terjun ke kedalaman gelap Atlantik Utara. Lebih dari 1.500 orang kehilangan nyawa dalam bencana tersebut. Tenggelamnya Titanic mendorong peningkatan signifikan dalam keselamatan maritim, termasuk konvensi internasional pertama untuk keselamatan jiwa di laut, SOLAS. Dan begitulah, perjalanan singkat kita melintasi permukaan dan ke kedalaman Samudra Atlantik berakhir. Kita telah melihat sekilas skala yang sangat besar, cara kerjanya yang rumit, dan hubungannya yang mendalam dengan kisah manusia kita. Dari pembagian mendasar perairannya menjadi utara dan selatan, masing-masing dengan karakter dan arusnya sendiri, hingga kehadiran Greenland yang kolosal, tanah es yang membentuk jangkauan utaranya, Atlantik menunjukkan dirinya sebagai wilayah dinamisme dan pengaruh yang konstan. Kita telah menyentuh kehidupan semarak yang didukungnya, seperti terumbu Mesoamerika yang luas, bukti kekuatan kreatif lautan, dan kita telah mengingat upaya manusia yang berusaha menguasai hamparannya, kapal uap dan pesawat terbang perintis yang pertama kali menjembatani luasnya. Dan, tentu saja, kita telah mengingat saat-saat khidmat, seperti hilangnya Titanic yang tragis, sebuah pengingat nyata akan rasa hormat yang dituntut oleh samudra perkasa ini. Setiap cerita, setiap fitur, menambah lapisan lain pada pemahaman kita tentang bagian penting planet kita ini. Samudra Atlantik, seperti semua hutan belantara yang besar, tetap menjadi tempat misteri dan penemuan. Arusnya terus membentuk iklim kita. Kedalamannya masih menyimpan rahasia yang tak terhitung jumlahnya.
dan masa depannya terkait erat dengan masa depan kita sendiri. Saat kita mempelajari lebih lanjut tentang kompleksitasnya, kita juga mempelajari lebih lanjut tentang tanggung jawab kita untuk melindunginya. Karena kesehatan Atlantik bukan hanya kesehatan lautan. Itu adalah, dalam arti yang sangat nyata, kesehatan dunia.